Hello everyone, my name is Dava Revanza, NPM 25411011. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan manajemen atau biasa disebut manajemen planning. Materi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian perencanaan manajemen. Kedua, tujuan perencanaan manajemen. Ketiga, manfaat perencanaan manajemen. Keempat, jenis-jenis perencanaan. Kelima, tahapan perencanaan manajemen. Keenam, faktor yang mempengaruhi perencanaan. Ketujuh, contoh penerapan perencanaan manajemen. Pengertian perencanaan manajemen. Perencanaan manajemen, manajemen planning, adalah proses penentuan tujuan organisasi serta langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien. Perencanaan merupakan fungsi pertama dalam manajemen karena menjadi dasar bagi fungsi manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Menurut para ahli George R. Terry, perencanaan adalah proses menentukan tujuan yang akan dicapai dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Coase and O'Donnell, perencanaan adalah fungsi manajemen yang melibatkan pemulihan alternatif tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Stoner dan Freeman, perencanaan adalah proses menentukan tujuan organisasi dan menentukan cara terbaik untuk mencapainya. Tujuan perencanaan manajemen menentukan arah dan prioritas organisasi, mengurangi ketidakpastian terhadap perubahan masa depan, meningkatkan efisien penggunaan sumber daya, menjadi dasar bagi fungsi manajemen lainnya, memudahkan koordinasi antara bagian dalam organisasi. Manfaat perencanaan manajemen membantu organisasi mengantisipasi peluang dan ancaman, menyediakan pedoman kerja bagi seluruh anggota, meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal, menjadi alat pengendalian dan evaluasi hasil kerja, meningkatkan efektivitas dan efisien kegiatan organisasi. Jenis-jenis perencanaan. A. Berdasarkan jangka waktu. 1. Perencanaan jangka panjang, biasanya 5-10 tahun, bersifat strategis dan menyangkut arah organisasi. Contoh, visi perusahaan, rencana ekspansi bisnis. 2. Perencanaan jangka menengah, umumnya 2-5 tahun, untuk mendukung perencanaan strategis. Contoh, program pengembangan SDM inovasi produk. 3. Perencanaan jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun, bersifat operasional. Contoh, rencana kegiatan bulanan, anggaran tahunan. B. Berdasarkan tingkatan. 1. Strategic planning, perencanaan strategis, dilakukan oleh manajemen puncak untuk menetapkan visi, misi, dan arah organisasi. 2. Tactical planning, perencanaan taktis, disusun oleh manajer menengah untuk menerjemahkan strategi ke dalam program kerja. 3. Operational planning, perencanaan operasional, disusun oleh manajer lini bawah untuk kegiatan harian yang spesifik. C. Berdasarkan ruang lingkup. 1. Corporate planning, mencakup seluruh organisasi. 2. Departmental planning,
Fokus pada satu bagian tertentu seperti pemasaran atau keuangan. 3. Project planning. Berfokus pada kegiatan proyek tertentu dengan target waktu tertentu. Tahap perencanaan manajemen. 1. Menetapkan tujuan, setting objektif, menentukan sasaran yang ingin dicapai organisasi. 2. Menganalisis lingkungan, environmental analysis, mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang berpengaruh. 3. Menentukan alternatif tindakan, developing alternatif, menyusun beberapa pilihan strategi atau tindakan. 4. Memilih alternatif terbaik, setting the best alternative, menetapkan keputusan berdasarkan analisis yang rasional. 5. Menetapkan rencana tindakan, implementing the plan, menerapkan langkah-langkah yang telah direncanakan. 6. Evaluasi dan pengawasan, evaluating and controlling, mengevaluasi hasil dan menyesuaikan rencana bila diperlukan. Faktor yang mempengaruhi perencanaan: ketersediaan sumber daya, SDM, dana, waktu, kondisi ekonomi dan politik, teknologi dan inovasi, budaya organisasi dan kepemimpinan, perubahan lingkungan eksternal. Contoh penerapan perencanaan manajemen. Sebuah perusahaan merencanakan peluncuran produk baru dengan strategi pemasaran digital. Pemerintah daerah membuat rencana pembangunan infrastruktur 5 tahun ke depan. Sekolah menyusun rencana strategis pendidikan, Renstra, untuk meningkatkan mutu belajar. Kesimpulan, perencanaan manajemen merupakan langkah awal yang vital dalam proses manajerial. Melalui perencanaan, organisasi dapat menentukan tujuan yang jelas, strategi yang tepat, serta tindakan yang terukur untuk mencapai keberhasilan. Perencanaan yang baik menjadi dasar bagi pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang efektif. Thank you, that's all for my presentation, and see you in the other video.